Sama semangat ya dek ya. 1, 2, 3 ya. Selamat pagi. Salam Kak. Salam Kak. Iya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Iya, semuanya udah pada luar biasa. Udah luar biasa, yes. Hari ini kita mau beribadah, tapi sebelumnya kita mau buka masker dulu ya adik-adik, supaya bisa kelihatan mukanya yang cantik-cantik nih, kakak-kakak bertiga yang cantik, biar kelihatan mukanya. Kita lepas ya maskernya. Udah. Oh, tanya, Mak. Oke. Pada kelihatan kan nih muka-muka yang cantik. Udah, ya. Aku nggak lihat kakak loh. Ibadah. Ini aku yang ada Kita emoji. mulai ibadah. Kita satu dulu sejenak. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Nah, sebelum kita mulai nih Kak, sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa peraturan dulu deh, Kakak lupa tadi. Ada beberapa peraturan yang mesti dipatuhin. Yang pertama apa Kak? yang pertama harus pakai Alkitabnya. Kalau Alkitabnya diumpetin di lemari, bolehlah dibongkar-bongkar dulu ya dek ya. Supaya nanti waktu kita dengarkan firman Tuhan, kita boleh membaca sama-sama. Terus yang kedua, apakah? Yang kedua, persembahan sama celengannya disiapin, ditaruh di depan meja sama Alkitab, sama buku tulis, sama pulpen. Semuanya disiapin ya. Sama hatinya juga dek ya. Yes. Jangan ketika kita mau memuji nama Tuhan, hati kita melayang-layang, pikiran kita entah kemana. Betul. Coba fokus dulu sama HP-nya, sama laptopnya, apa komputernya ya dek ya. Karena kita sekarang melalui virtual, kita melalui Zoom saat ini. Jadi kita nggak bisa tatap muka sekarang, oke? Ya, kita mau mulai ibadah. Kita mau Udah tadi. Kita mau bernyanyi. Adik-adik masih ingat nggak dek lagunya? Dikepak-kepakkan sayapnya. Nanti kita nyanyi ya dek ya, langsung nanti medley dengan We Are in the Train. Kita nyanyikan lagu Dikepak-kepakkan sayapnya. Sambil bangkit berdiri. Semuanya boleh berdiri deh yang ada di rumah ya. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk Memuji nama Tuhan. goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Kita ulangi lagunya sekali lagi, dengan semangat. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar
when I say taka, when I say tiki 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 taka, when I say taka, when I say tiki, when I say taka 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 tiki. Oke adik-adik, kita akan berdoa pembuka. Semuanya adik-adik masih bangkit berdiri, kita berdoa. Salam anak-anakku sekalian, kita akan mulai kebaktian kita. Kebaktian sekolah minggu ini dimulai dan berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepadamu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setia-Mu mengawal kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup kekal di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke Oke adik-adik. adik-adik. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sudah? Oke, seperti biasa kakak akan merefresh Tema minggu lalu. Ada yang bisa menjawab? Silakan tunjuk tangannya, terus habis itu mama. Siapa yang bisa, yuk dek, dinyalain mic-nya. Adisti. Adisti, coba Ayo, dek, Adisti, minggu lalu. apa? Ayo Adisti. Rukun bersama saudara. Nah, gak kedengeran. Oke, benar. Adisti, benar. 100. Ada yang lain? Selain Adisti, coba dek. Kakak kasih pertanyaan lain deh. Yang bawa firman minggu lalu siapa? Yo. Yang bawa firman minggu lalu, siapa yang bisa jawab? Hidup rukun. Gadis. Hah? Kak Gadis. Oh, betul. Itu Kak Serena Gadis. ya, Kak Gadis, benar. Nah, benar. Nah, tema minggu ini dicatat ya adik-adik. Siapin pulpen, siapin buku. Nggak bisa loh, Kak. Siapin bukunya. Tulis tema minggu ini adalah Aku senang beribadah. Siapa yang senang beribadah? Tunjuk tangannya. yang Siapa? senang beribadah? Kalau ibadah lewat Zoom di rumah itu selalu dia nomor 1 gitu, Dek. Hah? Ada nggak, Dek? Atau minggu ini iya, minggu depan bolong? Siapa yang tiap minggu on? Siapa itu, Kak? Siapa itu? Kenju. Oh, Oke, Kenju. puji Tuhan. Ada yang lain juga? Kenju senang beribadah. Yang lain? Cian juga. Cian, berarti satu paket Kenju Iya. sama Cian. Yang lainnya, Dek, Yang keluarga lain. yang lain. Masa cuma Kenju sama Cian? Oh, Dean. Dean.
Semuanya ya Kak, pasti Semuanya. senang beribadah. Nah, berarti semua senang memuji nama Tuhan ya Dek ya. Semua kita memang harus senang beribadah karena beribadah itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak suka beribadah, gimana kita mau tahu gimana Tuhan mau sayang sama kita kalau kita nggak sayang sama Tuhan. Jadi itu artinya kalau senang beribadah itu berarti kita suka sama Tuhan. Nanti sebaliknya juga Tuhan akan suka sama kita. Betul. Ya kan Dek? Siapa yang mengatakan amin? Amin. Oh, Oke, puji Tuhan. Tapi itu minggu hari ini temanya ya Dek ya. Tapi sebelum kita masuk ke tema, kita mau bernyanyi dulu. kita bernyanyi lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Yo, pada tahu Semuanya kan boleh tadi? bangkit berdiri ya Dek ya yang ada di rumah ya. Yo, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Sambil bertangan. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, jadikanlah hatiku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, jadikanlah hatiku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Kita nyanyikan lagunya sekali lagi dengan semangat. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, jadikanlah hatiku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Oke, kita nyanyikan lagu Inilah anak Allah yang Bisa tadi semua ya, ya. ditebus oleh darahnya. Oke, kita nyanyikan lagunya. Inilah anak Allah yang ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik. Hidupku kini hadapan Allah. Aku inilah anak Allah yang ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik. Hidupku kini hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak janji lagi ah. Lebih baik kursi dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik. Hidup suci di hadapan Allah. Oke, kita akan Masuk ke tema, masuk ke firman masuk ke kita. firman. Kita nyanyikan lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Ya, adik-adik masih Semangat bangkit ya berdiri Dek ya adik-adik. yang di rumah. Soalnya kita mau masuk ke firman Tuhan. Masih bangkit berdiri, nggak boleh duduk. Sambil bertangan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, tunggu halaman. Halaman, tunggu halaman.
doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari mau tumbuh. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita Mau akan berdoa? berdoa firman yang dipimpin oleh Bang Yosua. Oke, adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Adik-adik yang di rumah, siapkin hatinya, pikirannya, lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami beribadah sekolah minggu Tuhan, walaupun lewat Zoom, tapi kami tetap sukacita, kami tetap bahagia, kami tetap merasakan berkat yang Kau berikan kepada kami Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berikan kami telinga seorang murid supaya kami bisa mendengar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Wah, ini baru 15 orang. Padahal kakak lihat ada hampir puluhan orang loh yang ikut dari sekolah minggu. Bangkit berdiri semuanya. Ayo, lebih semangat lagi. Shalom adik-adik. Oke, puji Tuhan. Kalau kakak tanya kabar kalian, seperti biasa, luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa sambil berdiri ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, Sekali lagi. Siapa Bang yang paling semangat? Coba dilihat. Oke, sekali lagi ya. Harus semangat. Apa kabar adik-adik? luar biasa. Hore, puji Tuhan. Ternyata kata Bang Joshua sama Bang Anjas, semuanya itu semangat. Wah, luar biasa adik-adik sekolah minggu. Semuanya semangat. Berarti siap dong untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap? Siap. Oke, siap. Kalau begitu tadi kita sudah awali dalam doa dan kami Kembali duduk. tanya dulu. Tema minggu ini tuh tentang apa sih adik-adik? Aku senang beribadah. Siapa itu Bang? Siapa yang menjawab? Vanessa. Coba. Oke, Kakak Sanesa boleh diulang lagi Kak? Aku Mau dengar temanya? Yang lebih kenceng ya Kak, biar kita semuanya tuh dengar. 1, 2, 3. Aku senang beribadah. Aku senang beribadah. Yang senang beribadah Sanesa atau teman-teman sekolah minggu semuanya? Semuanya. 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 Siapa yang senang beribadah? Angkat tangannya. Aku. Wah, Ya. semuanya angkat tangan ya. Adik-adik, beribadah itu seperti apa sih adik-adik? Ada yang bisa jawab nggak? Beribadah itu seperti apa sih?
Kan kita sering denger nih, aku mau beribadah, aku rajin beribadah. Tapi siapa sih yang tahu beribadah itu seperti apa? Apa yang dilakukan? Ayo. Mengucap syukur kepada Tuhan. Siapa yang tahu? Ada yang angkat tangan, Bang? Berdoa. Luar biasa, pintar sekali. Rajin berdoa. Apalagi? Membaca Alkitab. Baca Alkitab. Luar biasa. Siapa sih itu, Bang, yang respon? Semangat banget. Kami memuji Tuhan. Aduh, coba teman-teman yang lainnya. Kak Mitra mau dengar. Apalagi kalau beribadah tuh. Bernyanyi. Mengucap syukur kepada Tuhan. Bernyanyi memuji Tuhan. Menyambut Tuhan, bersyukur, bernyanyi dan berdoa. Siapa itu? Adisti. Oke, coba Adisti sekali lagi diulang, Kak. Bersyukur kepada Tuhan, membaca Alkitab, berdoa. Bersyukur kepada Tuhan. Oh iya, bersyukur kepada Tuhan, membaca Alkitab. Ih, anak sekolah minggu GKPI, Bojong Menteng, Mikir dimatiin. berdoa, membaca Alkitab. Bahkan tadi ada yang bilang mengucap syukur. Wah, luar biasa. Nah, adik-adik Kak Mitra, pada siang hari ini mau bercerita tentang tokoh Alkitab yang setia kepada Tuhan. Sampai dia mau, bahkan bukan mau lagi, dilempar ke gua singa. Siapa dia? Siapa itu namanya? Wow, nggak ada yang jawab. Wow, adik-adik lupa tuh, tidak tahu. Coba Kak Mitra tanya sekali lagi. Kak Mitra mau menceritakan salah satu tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang dia setia kepada Tuhan. Saking dia setianya dia diuji dilempar ke gua singa. Siapa dia? Yusuf. Jawabannya hampir benar, tapi belum benar. Siapa lagi yang bisa jawab? Daniel. Siapa itu, Bang? Del Piero. Oke. Del Piero bisa jawab, luar biasa. Nah, sekarang sebelum Kak Mitra. Sebelum Kak Mitra mau menceritakan dan menjelaskan tentang sosok Daniel, Kak Mitra mau menayangkan sebuah cuplikan video. Nah, siap nggak nih untuk nonton videonya? Siap. Siap. Berarti kalau siap, arahkan pandangan kalian ke layar handphone kalian tanpa buka aplikasi apapun. Oke? Oke, silakan tonton adik-adik. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut
berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Oke adik-adik, gimana? Kalian sudah menyimak video yang tadi diputar tidak? Apa kalian menontonnya dengan serius? Atau tidak? Menontonnya dengan serius. Iya. Serius, wah luar Serius. biasa. Serius. Di dalam video tadi, tokoh siapakah yang diceritakan? Daniel. Ya, betul sekali. Tokoh Daniel. Oke adik-adik,
Alkitabnya, kita mau baca secara bersama-sama firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 12. Ayo, diambil Alkitabnya. Itu Bang Anja sama Bang Joshua ngeliatin kalian yang nggak ambil Alkitabnya berarti dia nggak mau beribadah. Ayo semuanya bergegas dari tempat duduknya. Ayo Bang, diperhatikan Bang adik-adiknya yang nggak ambil Alkitab siapa saja tuh. Ayo, kitab Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 12. Kitab Daniel itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Lama. Perjanjian lama. Hah, perjanjian baru? Lama. Lama. Serius perjanjian baru? Kok kami dengarnya perjanjian baru ya? Perjanjian lama. Perjanjian lama. Ya, pinter. Perjanjian lama. Silakan Daniel dibuka. apa, Kak? Kitab Danielnya adik-adik. Sudah. Daniel berapa, Kak? Pasal yang ke-6. Daniel Kita berapa? baca 2 ayat aja adik-adik. Yang pas ayat 11 laki-laki, ayat 12-nya perempuan. Nanti mikrofonnya di-unmute dulu ya. Daniel Semuanya. berapa, Kak? Sudah semua? Sudah Bang? Coba diangkat Daniel dulu berapa, Alkitabnya ditunjukin ke kamera teman adik-adik. Daniel pasal 6. Ayo dicari Daniel Ayat pasal berapa? 6. Ayat berapa? Ayat 11 sampai 12 kita bacanya 2 ayat aja. Judulnya itu Gua Singa. Sudah? Sudah semua ya Bang ya? Sudah. Oke, kita mau baca bersama-sama. Ayat 11 dibacakan oleh laki-laki, ayat 12 dibacakan oleh perempuan. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, silahkan didengarkan saja ya. Abang-abang dan kakaknya membaca. Daniel pasal 6, ayat 11 sampai 12. Silakan laki-laki membacanya. 1, 2, 3, ya. Dengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Oke, selanjutnya siap-siap. Perempuan sudah? Sudah. Kita hitung sudah Kak. Sampai 3 ya. 1, 2, 3, ya. Lalu orang-orang itu bergegas dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Oke, terima kasih adik-adik. Kita telah membaca firman Tuhan. Nah, tadi kita telah menonton videonya. Kita udah membaca firman Tuhan. Terus apa sih yang mau kita ambil dari firman Tuhan yang telah kita baca? Di tema kita itu yang berjudul Aku Senang Beribadah. Tadi di awal Kak Adisti dan teman-temannya mengatakan beribadah itu berdoa, beribadah itu mengucap syukur, beribadah itu juga membaca Alkitab. Berarti kalau kita percaya kepada Yesus itu ditunjukkan dengan perbuatan. Perbuatannya itu salah satunya apa adik-adik? Beribadah. Seperti Daniel. Tadi yang telah kita tonton di video adik-adik, si Daniel ini dia orang yang setia kepada Tuhan. Dia rajin berdoa. Dia bangun tidur berdoa. Dia nggak megang HP dulu. Dia nggak main Mobile Legends dulu. Dia nggak main game online dulu. Tapi pas dia bangun dari tempat tidur, dia langsung lipat tangannya, dia langsung berdoa sama Tuhan. Dia berdoa karena apa? Karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan
bagi Daniel. Dia berdoa 3 kali dalam sehari. Dia setia kepada Tuhan. Dia melakukan yang Tuhan perintahkan. Pada saat itu adik-adik, Daniel diangkat sebagai pejabat tinggi. Siapa nama raja yang mengangkat Daniel sebagai pejabat? Raja Darius. Darius. Pinter. Raja Darius. Pada saat Daniel diberikan kekuasaan untuk menjadi pejabat, dia bekerja dengan baik. Karena memang Daniel ini anak yang baik, adik-adik. Udah dia setia sama Tuhan, perbuatannya baik lagi. Sepertinya Daniel ini itu tidak mau melawan papa mama. Masa sih Kak Mitra, Daniel itu nggak mau melawan orang tuanya? Kamu dari mana sih, kok kamu tiba-tiba muncul aja? Ini ngapain sih adik-adik dia muncul aja nih? Iya. Tahu nggak sih Dina, kalau Daniel itu dia bukan hanya setia kepada Tuhan, tapi dia itu anak yang penurut. Masa sih? Aku kayaknya kok nggak percaya ya. Kamu dibilangin nggak percaya. Tadi aja adik-adik aja udah nonton videonya. Benar nggak adik-adik? Kalau Daniel itu anak Tuhan yang baik. Benar. Itu anak Tuhan yang baik hati ya? Iya. Ya. Oh kan? Kamu udah dengar sendiri kan Dina? Kalau Daniel itu anak Tuhan yang baik hati. Jadi Daniel itu bukan hanya rajin beribadah, tetapi dalam kehidupannya dia, di dalam kehidupan sehari-harinya, dia melakukan yang Tuhan perintahkan. Oh iya. Terus aku mau dengar lagi dong Kak Mitra ceritanya. Soalnya tadi pas aku nonton video, aku lagi beli es krim. Makanya kalau lagi khotbah sekolah minggu, kamu jangan kemana-mana dulu. Dina mah, yaudah deh Kak Mitra ceritain lagi ya, Kak Mitra lanjut ya. Iya Kak Mitra, aku mau dengerin Kak Mitra lagi ya. Teman-teman juga ya, tetap di layar supaya kita fokus. Nah adik-adik, kalian tahu ternyata ketika si Daniel ini diangkat sebagai pejabat tinggi, itu orang-orang di sekelilingnya itu iri kepada dirinya. Dan mereka berbuat jahat kepada Daniel. Dia memprovokasikan atau menghasut raja supaya Daniel tidak setia kepada Tuhan. Setelah orang-orang yang gak suka sama Daniel ini datang kepada raja membuat sebuah peraturan baru bahwa semua orang di situ harus menyembah Raja Darius, Daniel ini menolak. Dia tetap menyembah Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Setelah dia menolak, dia dilempar kemana adik-adik? Ke gua singa. Daniel dilempar kemana? Ke gua singa. Dia dilempar ke gua singa. Coba tadi pas di video ketika Daniel dilempar ke gua singa, apakah ada badannya yang berdarah? Tidak ada. Apakah ada bajunya yang robek-robek digigit sama singa? Tidak ada. Apakah ada mukanya yang kena cakaran sama singa? Enggak. Tapi melalui Roh Kudus, singa-singa itu ditaklukkan. Dan Daniel diselamatkan oleh Tuhan. Adik-adik, kenapa Daniel diselamatkan oleh Tuhan? Karena dia setia kepada Tuhan. Karena Daniel setia kepada Tuhan. Dia disuruh menyembah dewa dan raja, dia tidak mau. Dia maunya menyembah kepada Tuhan. Nah, adik-adik,
Inilah yang bisa kita ambil dari kisah hidup Daniel. Di sini Kak Mitra mau tanya, siapa yang mengaku anak beriman? Saya. Kalau anak beriman bukan hanya percaya kepada Yesus Kristus, tetapi dilakukan di dalam kehidupan setiap hari firman-firman Tuhan. Siapa di sini yang mengakui anak beriman? Oke, luar biasa. Siapa di sini yang mau seperti tokoh Daniel? Saya. Luar biasa adik-adik. Nah, adik-adik, sebagai anak beriman, sebagai anak yang percaya kepada Yesus Kristus, mari mulai saat ini yang berdoanya masih bolong-bolong, yang masih melawan papa mama, yang masih males nggak mau berdoa, yang nggak mau belajar, yang nggak mau bantuin papa mamanya jagain adik. Mulai saat ini coba kalian berjanji di dalam hati kalian kalau kalian mau berubah. Setuju nggak? Setuju. Siapa yang mau diselamatkan? Masa hanya Daniel aja yang diselamatkan? Adik-adik mau diselamatkan nggak? Kak Mitra emang mau diselamatkan dari apa? Kan aku di rumah, aku nggak kenapa-napa, aku nggak masuk ke goa singa. Siapa yang setia kepada Tuhan, itu masa depannya terjamin adik-adik. Nilainya bagus, apa yang kalian cita-citakan Tuhan jamah, Tuhan jawab. Tetapi kalau kita nggak setia, kita nggak mau berdoa, kita nggak mau ikut ibadah sekolah minggu. Aku maunya ini aja deh Kak Mitra, aku maunya main game aja, aku maunya nonton YouTube aja, aku males ikut ibadah sekolah minggu. Nah itu adik-adik yang perlu hati-hati. Nanti takutnya kalau yang nggak setia sama Tuhan, yang nggak mau beribadah, nanti dia tidak diselamatkan oleh Tuhan. Seperti itu ya adik-adik. Jadi coba Kak Mitra mau lihat nih, siapa yang mau jadi anak beriman? Oke, siapa yang mau rajin beribadah? Siapa yang mulai saat ini mau rajin berdoa? Siapa yang saat ini mau membaca firman Tuhan? Wah, Kak Mitra, ternyata mulai sekarang aku itu mau rajin beribadah tahu, mau seperti sosok tokoh Daniel. Dia adalah anak Tuhan yang setia dan dalam perbuatannya juga dia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Benar Dina. Yuk Kak Mitra, Dina, dan adik-adik sekolah minggu mulai sekarang mau rajin beribadah. Setuju nggak? Setuju. Oke, untuk mengakhiri pendengaran firman Tuhan pada siang hari ini teman-teman, Kak Mitra mau mengajak kalian membuka kitab Yakobus pasal 2 ayat 17. Coba kita buka yuk. Yakobus pasal 2 ayat 17. Sudah adik-adik? Sudah adik-adik? Coba Bang, dilihat Bang, siapa yang belum ketemu? Kitab Yakobus pasal 2 ayat 17. Sudah. Sudah? Sudah. Kalau sudah coba kasih reaksi jempolnya.
Kasih reaksi jempol yang ada di bawah layar kalian. Oke, ada jempol, ada love, ada tepuk tangan. Coba Kak Mitra minta reaksi jempolnya. Sudah? Sudah semua? Sudah Bang? Sudah ya? Yakobus pasal 2 ayat 17. Silakan adik-adik semuanya di-unmute dulu, kita baca secara bersama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sekali lagi adik-adik, tadi baru setengah yang membacakan. Sekali lagi, semuanya membacakan. 1, 2, 3, ya. Demikian Juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Teman-teman, apa yang dimaksud dalam perbuatan yang telah kita baca di firman Tuhan itu adalah contohnya beribadah. Percuma kita percaya kepada Yesus kalau kita tidak rajin beribadah. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya dengan firman Tuhan yang boleh kita dengar, itu dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang silahkan ambil sikap berdoanya, kita akan doa penutup. Ambil sikap berdoa yang baik adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Sudah Bang Ju? Sudah. Oke, kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan pada kesempatan siang hari ini kami bersama adik-adik sekolah minggu GKPI Rawalumbu bisa bersama-sama mengikuti ibadah secara online atau daring. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan atas Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, sehingga dari awal pertengahan akhirnya Tuhan kami dapat memahami firman yang boleh kami dengar ini ya Bapa. Tuhan yang baik, biarlah Tuhan yang memberkati setiap adik-adik sekolah minggu agar mereka bisa menjadi anak-anak beriman, bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam kehidupan mereka Tuhan, adik-adik sekolah minggu Tuhan mau melakukan yang Tuhan firmankan. Salah satunya Tuhan, kami memohon kepadamu Tuhan, bangkitkan semangat adik-adik kami Tuhan, agar adik-adik kami Tuhan bisa rajin beribadah, baik itu mengikuti ibadah sekolah minggu maupun ibadah yang mereka lakukan setiap hari di rumah. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit Tuhan, siapapun itu Tuhan yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan tolong Tuhan, Tuhan pulihkan Tuhan, sehingga mereka bisa kembali beraktivitas Tuhan, dan mereka bisa kembali Tuhan bekerja untuk merawat dan mendidik adik-adik kami sekolah minggu ini ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, jikalau ada Tuhan adik-adik sekolah minggu yang mengalami lemah tubuh Tuhan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan Tuhan, biarlah apa yang mereka makan Tuhan itu menjadi kesehatan di dalam tubuh adik-adik sekolah minggu. Bapak, berkati Tuhan adik-adik sekolah minggu dalam kehidupan mereka Tuhan, terkhusus dalam pendidikan mereka Tuhan, dalam mental mereka Tuhan, dalam saat menghadapi situasi pandemik ini Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan penghiburan, sukacita di dalam diri mereka Tuhan, agar mereka bisa bertumbuh menjadi anak Tuhan, dan terlebih Tuhan menjadi anak yang Kau inginkan dimanapun dia berada ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.
Oke, sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada request lagu minggu lalu nih, katanya mau nyanyiin Anak Monyet, lagu Anak Monyet ya. Ayo yang request Dek, semangat nyanyinya. Bila perlu. Ya, bangkit berdiri adik-adik. Kita semua nyanyikan boleh lagu bangkit berdiri Anak Dek. Monyet. Sambil bertepuk tangan. Anak monyet di atas pohon, ada cacing di bawah tanah, Anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya muda, panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Sekali lagi. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya muda, panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Dipersiapkan persembahannya. Kita akan mengumpulkan persembahannya. Sebelum itu kita akan mendengar ayat firman persembahan. Anak-anak sekalian, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk memberikan persembahan kita terambil dari Roma 11 ayat yang 36, demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan memberikan persembahan kita. Ya, adik-adik Semua yang ada di rumah, coba celengannya itu Dek ditunjukkan biar kita bisa ngumpulkan persembahan ya Dek ya. Sebelumnya kita mau berdoa. Semua persembahannya taruh di dada ya Dek. kita doakan sama-sama. 2, 3, ya. Tuhan terimalah persembahanku. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan kita nyanyikan lagu di sini. Mari bertepuk tangan. Di sini Aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Dari apalah
terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah jumlahnya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang tiada berlimpah. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan doa persembahan sekaligus doa penutup. Kita akan mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menemani kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Inang. Adik-adik dipersilakan untuk satu duduk sejenak. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Minggu. Oke. Ya, adik sudah jadi. Sebelum kita memasuki sesi foto, minggu lalu Kak Gadis ngasih PR, ngasih tugas. Yo, ditunjukin ke kameranya tugasnya mana. Ayo satu-satu. Nanti kalau nilainya bagus dapat hadiah dari Kak Gadis. Ya, dan tugasnya ditunjukin ke kamera. Ayo Dek, tunjukin satu-satu Dek. 1, 2, 3. Coba sekali lagi ditunjukin adik-adik. Yang jelas. Pemenangnya. Tunjukin lagi, ditunjukin, deketin ke kamera. Ditunjukin ke kamera, deketin ke kamera. Oke, sekali lagi ya, biar di screenshot. Ayo, Sarana Dean mana? 1, 2, 3. Oke, udah? Ya, oke. Aku pemenangnya. Pemenangnya nanti ya, tunggu saja. Nanti hadiahnya akan dikasih kalau
waktu akan dibagikan hadiah Natal bareng. Oke, kita masuk sesi foto ya. Pemenangnya kapan nanti? Pemenangnya minggu depan diumumkan Kak Gadis plus dengan hadiahnya. Diantar langsung sama Kak Gadis ke rumah masing-masing. Hadiahnya pas Natal ya adik-adik. Hadiahnya pas Natal. Kalau Natal kelamaan Kak. Hadiah dari Tuhan.